Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkara terhadap kaum yang tidak salah. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dalam dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Bapa kami di surga,
Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat pada kita di Minggu Judika tertulis dalam hukum Taurat yang pertama sampai dengan kita yang keempat. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya.
Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan mengubah orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
mendengar firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis pada Yeremia 31 ayat yang 31 hingga ke ayat yang ke-34. Kita membaca secara responsorial. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah
Shalom dan selamat pagi pada kita semuanya. Salam sehat. Marilah kita mendengarkan warta gereja yang telah terjadi, sedang dan akan terjadi di gereja kita sepanjang 1 minggu ini. Warta jemaat yang pertama, anak lahir. Hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki pada keluarga Bapak Jesse Tohang, Ibu D. Boru Sikombing, Jalan Bawang 4, nomor 24, WIB 6. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Yang kedua, hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki pada keluarga Bapak Putra Siahaan, Ibu Rima Melati Boru Ginting, Jalan Bawang 5 nomor 9 WIB 6. Kiranya Tuhan memberkati. Anggota jemaat meninggal dunia. Pada hari Minggu 14 Maret 2021 telah meninggal dunia Yohanes Manurung, tutup umur 12 tahun, anak dari Bapak V.T. Manurung, Ibu Jojor Boru Sitorus, dari Jalan Milam Raya nomor 180 WIB 15. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Menyampaikan kata penghiburan. Hari ini Minggu 21 Maret 2021, Majelis Seksi Sosial Pria dan Jemaat WIB 15 akan menyampaikan kata penghiburan kepada keluarga Bapak V.T. Manurung Boru Sitorus di Jalan Milam Raya nomor 180. Persembahan keempat untuk diakoni sosial pria. Melihat kondisi keuangan pos diakoni pria, maka melalui rapat Parhalado telah diputuskan bahwa setiap minggunya gereja kita mengumpulkan persembahan keempat untuk pos diakoni sosial pria. Kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau ada yang menawarkan jasa, misalnya mengantar, menjemput, setelah kita keluar gereja atau dimanapun, dari pihak-pihak yang tidak kita kenal, mohon agar kita mempertimbangkan untuk mengiyakannya, karena ada beberapa kasus, ada yang menjemput jemaat kita sepulang gereja ini, rupanya setelah itu dia dihipnotis. Oleh karena itu peringatan kita bersama, tidak hanya sebelum atau sepulang dari gereja ini, di kompleks gereja itu, juga barangkali di tempat kita atau dimanapun, kalau ada orang lain yang menawarkan jasa, sementara mereka tidak kita kenal, itu hanya informasi atau himbauan dari pihak gereja. Demikianlah warta gereja untuk kita pada minggu ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan di pagi hari yang sejuk ini, karena kami menyadari betapa Tuhan selalu setia beserta kami. Ketika Tuhan membangunkan kami dari tidur kami malam ini, untuk kami boleh bersiap-siap pergi ke gereja ini bersekutu denganmu dan juga bersekutu sesama kami, memuji,
memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Itu semua adalah berkat Tuhan yang tak henti-hentinya kami terima. Tuhan memberikan kami kesempatan dan kesehatan untuk dapat berbakti kepada-Mu pada minggu subuh ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Kami telah mendengarkan tadi warta gereja di gereja ini, yaitu anak yang lahir pada keluarga Bapak J. Sitohang dan Ibu B. Boru Sihombing, juga pada keluarga Bapak Putra Siaham dan Ibu Rima Melati Boru Ginting. Tuhan mengaruniakan anak laki-laki pada masing-masing keluarga ini. Kami mohon agar Tuhan memberi kesehatan kepada ibu dan anak yang baru dilahirkan itu. Tuhan memberikan tumbuh kembang yang baik bagi anak yang dilahirkan itu. Memulihkan kesehatan ibunya, memberkati keluarga ini Tuhan, mengajari mereka agar mereka bisa membimbing anaknya kelak untuk takut kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Johannes Manurung, yaitu keluarga VT Manurung, Ibu Jojor Boru Sitorus, yang berduka Tuhan karena ditinggalkan oleh anak yang mereka kasih. Secara manusia Tuhan, kami wajar berduka ketika kami berpisah dengan orang yang kami kasih. Oleh karena itu kami yang ada di rumah ini memohon kepada Tuhan agar Tuhanlah yang menguatkan, menghibur keluarga ini, agar mereka bisa menjalani kehidupannya kelak ke depan. Kuatkan mereka Tuhan, berkati keluarga ini. Kami berdoa untuk rencana kami untuk menyelenggarakan persembahan keempat untuk diakoni sosial yang akan kami lakukan setiap minggu Tuhan, agar Tuhanlah yang mengetuk hati kami, mempersembahkan yang terbaik yang boleh kami berikan, agar kami bisa menjadi saluran kasih yang akan dipergunakan oleh gereja untuk pelayanan diakoni sosial di gereja ini. Kami berdoa kepada Denis Manjunta yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan lalu lintas. Kami berdoa Tuhan memulihkan kesehatannya Tuhan, agar dia bisa bekerja atau beraktivitas atau bersekolah seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Amam Insinyur Tahayan yang beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit dan sudah pulang dari rumah sakit. Kami berdoa untuk kesembuhan paripurna dari penyakitnya, agar dia bisa menjalankan aktivitasnya, bahkan agar dia bisa bersekutu bersama kami di dalam gereja ini, memuji dan memuliakan nama. Kami bisa mendoakan semua jemaat kami yang barangkali ada yang sakit dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka semuanya Tuhan. Barangkali ada yang mengalami kesulitan, rupa-rupa kesulitan dalam menghadapi kehidupan ini, problema keluarga, problema sekolah, problema untuk mencari nafkah. Kami memohon Tuhan, tunjukkan jalan bagi mereka, berikan mereka semangat untuk bekerja, untuk bertanggung jawab, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami berdoa kemurahan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar kami sanggup mampu melawan pandemi ini, dan pemerintah kami dapat mengeluarkan program-program dalam upaya kami mengakhiri pandemi ini. Kami sudah capek Tuhan, sudah lelah, tapi kami percaya Tuhan selalu beserta kami agar kami bisa menghadapi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami sadar kami adalah orang yang penuh dosa. Oleh karena itu kami menghimbau kemurahan, agar Tuhan melupakan
dan mengajak kami untuk tidak mengulanginya kembali. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Kami juga berdoa kepada Amang Pendeta yang sebentar lagi menaklukkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhanlah yang berbicara melalui beliau, agar apa yang disampaikan dapat kami mengerti dan itu akan berbuah dalam hati kami. Dan karenanya kami pulang dari gereja ini dalam keadaan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
yang dari Allah Bapa melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Minggu ketiga, yang terambil dari Ibrani 5 ayat 5 hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperankan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suang penas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rangka tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian dikatakan dalam ayat 9, dan ini merupakan suatu inti di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana disebutkan dalam topik minggu ini, Kristus pokok keselamatan. Kristus pokok keselamatan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki Jumat Agung atau hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu-minggu ini kita diingatkan, kita diarahkan bagaimana kita mengingat, bagaimana kita merenungi tugas Yesus yang disalibkan di kayu salib adalah untuk umat manusia, untuk saudara, untuk kita semua, untuk orang-orang yang mau diselamatkan. Maka dia harus digantung di kayu salib di bukit Golgota, serta menjadi pengajaran bagi kita bahwa karena dosa-dosa kita umat manusia, dan setiap orang Kristen harus diingatkan supaya kuat di dalam iman akan Yesus Kristus, di mana orang Kristen pada era penulisan surat Ibrani ini tertindas, tersiksa, dan mengalami banyak penderitaan. Bahkan harta bendanya diambil, segala sumber-sumber kehidupan yang ada pada mereka waktu itu tertutup. Kalau kita membaca dalam Ibrani 10, mulai dari ayat ke-2 sampai dengan ayat 34. Bahkan karena banyaknya yang tidak tahan akan siksaan, derita yang datang kepada mereka dari orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak percaya
dan yang disebutkan meninggalkan persekutuaannya. Kalau kita membaca dalam ayat 25 Ibrani 10. Jadi kepada generasi berikutnya ditekankan, diajarkan agar kuat iman apapun yang terjadi. Untuk itulah tema-tema Kristen yang berharga diambil dari Perjanjian Lama. Jika kita selalu membaca surat Ibrani ini, banyak tema-tema dari Perjanjian Lama, termasuk khotbah kita pada hari ini, yaitu mengenai imam. Kalau disebutkan jabatan imam agung yang disandang Yesus Kristus, bukan dia sendiri ataupun Yesus sendiri yang mengambil, atau bukan seperti yang terjadi di dunia ini harus pemilihan, tapi oleh Allah sendiri ditetapkan Yesus menjadi imam agung untuk manusia, bukan untuk dirinya. Untuk itu ada 3 hal yang esensial yang harus dimiliki oleh seorang imam besar. Apakah itu? Yang pertama, seorang imam besar diangkat demi kepentingan umat manusia untuk mengurusi perkara-perkara yang ada hubungannya dengan Allah. Jadi dia dikhususkan untuk bekerja mengurus perkara-perkara dengan Allah. Kalau di bangsa Israel, seorang imam mempunyai satu tugas yang khusus, yaitu mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Jadi korban untuk dosa, untuk dosanya sendiri dan untuk dosa umat itu sendiri. Jadi dipersembahkan korban, karena dosa mengganggu dan memutus hubungan antara manusia dengan Allah. Karena dosa membuat manusia menderita, sehingga korban dimaksudkan adalah memperbaiki kembali hubungan. Ibarat kalau ada titi yang terputus, tak ada lagi yang bisa melintasi, tak ada lagi yang bisa melewati, sementara di bawahnya ada air yang deras. Hingga di sini kita lihat bahwa melalui imam besar yang bertugas mengerjakan dan yang mempersembahkan korban-korban karena dosa supaya diperhubungkan kembali. Jadi penghalang supaya disingkirkan. Apakah itu? Itulah dosa. Yang kedua, saudara yang kasih, imam itu harus merasa satu dengan manusia. Jika dia tidak merasakan apa yang dirasakan umat manusia, maka dia tidak akan mampu menyampaikan korban-korban. Jadi dia harus pernah menjalani apa yang dijalani manusia. Apakah itu derita, apakah itu lapar, apakah itu sengsara dan lain sebagainya. Sehingga yang dialami manusia harus dialaminya, dan dia harus dekat sama seperti dengan manusia. Karena kebetulan dia pandemi, makanya tidak bisa dekat berbicara. Yang ketiga, bagi seorang imam ialah tidak ada seorang pun yang mengangkat dirinya sendiri, tetapi dia yang diangkat. Pengangkatan itulah tadinya datangnya dari Allah. Maka disebutkan engkau adalah anakku. Jadi Allah sendiri yang menetapkan. Jadi jabatan imam bukanlah sesuatu yang dapat diduduki begitu saja, diserobot atau diambil, ataupun karena materi dan lain sebagainya. Tetapi kedudukan itu adalah merupakan hak istimewa dari Tuhan sendiri yang diberikan untuk manusia.
Jadi kehadiran Yesus Kristus dalam penderitaannya adalah untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Dalam hal inilah maka Tuhan Yesus dipanggil untuk berkorban bagi manusia. Saudara yang dikasih, apa yang kita lihat kelebihan daripada Yesus dari malaikat, lebih dari Musa, lebih dari Aaron, yang juga disebutkan mulai dari ayat 1. Yesus Kristus yang menjadi imam besar dan yang mampu menghapus segala dosa manusia, yang disebutkan ex habas, sekali untuk selamanya. Jadi bukan berulang-ulang, tapi kita merayakan mengingatnya setiap tahunnya, termasuk Jumat Agung, termasuk dalam pasion-pasion yang kebetulannya kita tidak bisa melaksanakan pertanyaan dalam kue-kue, sehingga peringatan pasion yang biasanya dibacakan masa-masa penderitaan Via Dolorosa daripada Yesus, maka tidak dibacakannya. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang menjadi imam besar untuk menghapus dosa kita, dan itulah maka disebutkan dalam surat pada Ibrani 9 mulai dari ayat 23 hingga sampai dengan pasal 10 ayat 18, bahwa Yesus menyelamatkan kita sekali untuk selamanya. Mengapa ada ungkapan ataupun disebutkan nama Melkisedek? Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek, apa itu hubungannya dengan Melkisedek? Dia yang menjadi imam besar selama-lamanya. Jadi jika disebutkan peraturan Melkisedek, yang berarti bahwa Yesus adalah kebenaran dan hati koran, penuh kedamaian. Jadi raja damai yang sejahtera. Jika kita melihat dalam Ibrani 7 ayat 2. Jadi di dalam Kejadian 14 dan Mazmur 110 ayat 4 telah disebutkan mengenai Melkisedek, yaitu raja hati koran, raja damai. Jadi digolongkan di dalam kedamaian ataupun raja hati koran, kebenaran, itulah Raja Saleh. Nah, sebagai imam besar yang kedudukannya tinggi, karena imam besar itulah yang tertinggi di dalam kedudukan bagi orang Israel. Sebagaimana kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, tokoh yang telah diagungkan oleh Israel termasuk Abraham, yang telah memberikan segala hubungan antara satu dengan yang lain, termasuk kepada Tuhan. Jadi memberi persembahan. Jadi tokoh itu memberi persembahan untuk umat dan juga untuk dirinya sendiri. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dikatakan imam besar, bukan hanya imam besar Yesus, tetapi juga dia nabi, dia juga raja. Itu makanya jabatan Tuhan Yesus ada 3: raja, nabi, dan imam. Oleh karena itu, karena tingginya jabatan Yesus itu dan lebih unggul dari Melkisedek, karena dia adalah yang langsung diutus dari Allah Bapa, dari surga. Imam yang menjadi mediator yang telah dikerjakan untuk memperdamaikan Allah kepada kita umat manusia. Imam yang membawa darah domba ke bait kudus Allah untuk menyucikan
segala dosa-dosa. Maka melalui penghapusan dosa inilah kembali dihubungkan, kembali ada hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Itulah pertikaian. Jadi di dalam penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib membuat kembali hubungan itu vertikal dan horizontal, yaitu salib Kristus. Jadi salib Kristus juga untuk membangunkan kita, mengingatkan kita, supaya kita mengingat bagaimana hubungan kita dengan vertikal dan juga horizontal. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal inilah jika kita beribadah bukan hanya seremonial, tetapi kita harus menyadari bahwa tiap langkah kita adalah disertai oleh Tuhan. Yesus Kristus yang telah menjadi perdamaian untuk kita bagi Allah. Yesus Kristus yang menjadi korban dan dilakukannya untuk kehidupan manusia. Diri Yesus yang telah dipersembahkan bukan lagi yang lain, bukan lagi domba, tetapi Dia sendiri yang menjadi korban persembahan, sebagaimana disebutkan oleh Yohanes Pembaptis. Jika kita mendengar dan mengingat apa yang disaksikan Yohanes Pembaptis, apa yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 21, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Sewaktu Yohanes berkhotbah, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Odo biru-biru ni debata, nama morsan dosa ni portibion. Itu kesaksian daripada Yohanes sendiri. Jadi pada saat dalam kandungan Yesus pun sudah dipilih oleh Allah menjadi imam besar, menjadi penebus dosa, menjadi korban untuk kita. Jika kita mengingat dalam Matius 1 ayat 21, namanya sudah ditetapkan. Apakah demikian sekarang banyak orang sudah memilih nama, ataupun karena sudah dideteksi juga ini kalau laki-laki ini, dan menurut dokter ini laki-laki, ini perempuan, maka namanya begini. Bagaimana kalau salah? Bagaimana kalau tidak itu? Saudara yang kasih, nama Yesus adalah dari Allah sendiri. Itu maka disebutkan Dia adalah Tuhan, Dia juga manusia, Dia juga yang telah memberikan keselamatan untuk kita. Jadi seorang imam dalam ayat 2, jika kita membacakan tadi dalam firman Tuhan, dalam ayat 2 dikatakan Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena Ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dia sendiri penuh kelemahan. Apa kelemahan yang kita lihat dari kemanusiaan Yesus? Dia menyadari bahwa penderitaan itu sungguh berat. Maka Dia katakan, "Ya Bapa, jika namun jauhkanlah cawan ini daripadaku." Doanya di tangan Tuhan. Itu yang kita lihat dalam kemanusiaannya. "Ya Bapa, jika mungkin jauhkanlah cawan ini daripadaku." Mulu naolo unang masakan dua, kata Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia diri di dalam ketuhanannya dan pengabdiannya kepada manusia. "Ya Bapa, hapuskanlah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam doa dan khotbahnya di kayu salib, yang tergantung Dia di sana, dan Dia meratapi manusia dan mengatakan,
Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah keunggulan Yesus walau dia manusia. Hal inilah ketuhanan Tuhan Yesus karena dia bangkit pada hari ketiga. Dan itu makanya dia disebutkan 100% manusia, 100% Tuhan. Karena dia bangkit, dia mampu menunjukkan dan membuat tanda-tanda mujizat. Kalaupun manusia membuat hipnotis, namanya hipnotis, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menghipnotis apa yang terjadi. Dia dilakukan sendiri dengan kesadaran, dilakukan dari ketuhanannya. Jadi seorang imam itu tadinya harus mampu merasakan apa yang dirasakan manusia. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika Yesus menjadi pokok keselamatan, sekarang kita umat manusia yang khususnya menjadi apa? Pokok keselamatan supaya kita hidup adalah kita dibuat menjadi rantingnya. Jika kita terpisah dari rantingnya, kita tidak akan dapat berbuah. Jadi Yesus yang menjadi pokok keselamatan yang abadi, bahkan keselamatan itu diberikan kepada siapa? Ada kepada orang-orang yang taat kepadanya. Itu makanya dia taat melakukan apa yang Tuhan Allah sampaikan. Jadi kita dituntut di dalam hidup kita zaman sekarang ini adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan ini juga akan membawa kita merenungkan apa yang telah Tuhan Yesus buat kepada kita. Keselamatan yang disediakannya adalah sempurna. Tidak diombang-ambingkan sesuatu, tetapi kesempurnaan itu tidak diulang-ulangi karena sekali untuk selamanya. Dan hal itulah saudara yang kasih yang akan kita wariskan kepada generasi kita. Tak perlu harta benda yang duniawi yang diwariskan, tetapi bagaimana kita mewariskan ketaatan kepada Yesus Kristus, iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena keselamatan ada hanya pada Tuhan. Karena keselamatan itu untuk selama-lamanya ada dalam hidup Yesus sendiri. Allah sendiri yang telah memilihnya. Itu maka disebutkan, anakku, engkau telah kuperanakan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam era sekarang ini, kalau tidak kita benahi anak kita generasi kita untuk kekuatan imannya, jangan hanya dogma-dogma, pengajaran-pengajaran, karena banyak hanya tinggal pengajaran-pengajaran dan bukan dari aja tentang iman itu, tetapi langsung dipraktekkan, langsung ditunjukkan. Itu maka fungsi ibadah keluarga juga adalah mengarahkan anak-anak itu supaya kuat di dalam imannya. Soal keselamatan itu akan ada dalam dirinya dan tertanam dirinya apabila kita bersama berdoa, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi perbuatan nyata dalam kehidupan orang tua menjadi buah yang berhasil, bermanfaat, menjadi nutrisi kepada generasi-generasi penerus agar hatinya disertakan dengan itu, apalagi di zaman sekarang ini. Untuk itulah maka Minggu Judika sekarang ini menjelaskan bahwa hanya dalam diri Yesus Kristus yang membela kita untuk memperoleh keselamatan selama-lamanya. Jangan mau sedetik pun tertipu ulah dosa-dosa iblis yang menggaya, yang membawa, yang membingungkan, yang juga menghanyutkan kita dan untuk menenggelamkan kita. Tetapi Yesus Kristus membangunkan kita kembali, membuat kita hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Engkau telah memilih Yesus Kristus menjadi imam besar untuk kami, agar kami hidup dan dipulihkan kembali, serta hubungan kepada Bapa dan sesama kami telah dipulihkan. Untuk itu, ya Tuhan, kuatkan kami setia kepada Yesus Kristus, taat kepada perintahnya, dan menjalankan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar kami memperoleh hidup selama-lamanya. Demikian juga sesama kami, umat yang ada di dunia ini, kiranya melalui Roh Kudus-Mu mengetuk hatinya, agar mereka sadar bahwa tanpa Engkau Tuhan Yesus Kristus tak ada keselamatan. Karena Engkau Tuhan yang telah mengorbankan dirimu menjadi hapusan dosa dan yang menjadi korban persembahan untuk Allah Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Kuatkan kami melalui pengajaran Roh Kudus-Mu, agar segala kehidupan kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dosa-dosa kami hapuskan Tuhan. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.